Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Pada kedudukan pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Sekarang kita lihat ada dua buah gambar. Yang pertama adalah ada garis K dengan titik A terletak pada garis G, ini di dalamnya, nempel. Sedangkan pada gambar kedua, garis A di sini, sedangkan titik A di luar. Maka titik A terletak di luar garis K. Paham ya? Kalau gambar pertama itu pada garis K, gambar yang kedua titik A di luar garis K. Lanjut, titik terhadap bidang. Nah, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik G, lihat, terletak pada bidang B, C, G, F. Mana B, C, G, F ini? Di sebelah kanan. B, C, G, F. Sedangkan titik B di luar bidang C, D, H, G. Untuk sedikit terbalik, maaf, C, D, H, G. Nah, terus apa yang bisa mempermudah kalian dalam mengingat? Gini, G di sini ada G juga di dalam bidang. Maka titik G itu di dalam bidang itu atau terletak pada bidang. Tapi kalau lihat di sini untuk kotak yang kedua, bidang CDHG, sedangkan ini titik B. Maka tanpa kamu melihat gambar pun akan jelas bahwa titik B itu di luar bidang CDHG. Paham ya? Kalau titik itu tertera di dalam bidangnya, maka dia terletak pada bidang. Kalau tidak tertera, maka dia berada di luar bidang. Contoh ini titik C. Nah, titik C berarti terletak pada bidang BC, G, H. Sini yang titik C. Kita lanjut. Garis terhadap garis. Nah, untuk garis terhadap garis, nanti ada 3. Yang pertama adalah sejajar. Sejajar. Pada saat menggambar kubus, balok, kemarin, limas, ada beberapa yang sejajar, ada yang tidak. Nah, sisi yang sejajar itu adalah yang sama. Terus, sama bentuk dan arahnya, vektor ya. Kalau berpotongan, ya kalian sudah tahu lah ya, antara garis K dengan garis L ini contoh gambar berpotongan. Kemudian, untuk bersilangan, itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Ya, kalau sejajar seperti ini, kalau berpotongan itu ya berpotongan, di sini ada titik persekutuannya itu di sini. Maka untuk persilangan itu adalah tidak sejajar dan tidak berpotongan. Langsung kita aplikasikan ke contoh. Perhatikan balok ABCD E F G H. Kedudukan garis yang berpotongan. Nah, garis yang berpotongan mana ya? Coba kita lihat garis AB dan garis AD. Potongan kan? Mana garisnya? Nah, lihat yang saya lingkari merah. AB dan AD. Itu berpotongan. Kemudian ada lagi, yaitu EH dan DH. Lihat saya lingkari hijau. EH dan DH. Itu juga berpotongan. EH dan DH. Lalu mana lagi? Nah, bisa kalian lihat sendiri. Jadi yang berpotongan itu terlihat ya. Misal ini FG dengan GC. Itu berpotongan. Yang kedua, kedudukan garis terhadap garis masih ada balok ABCD yang sejajar. Nah, kemarin saya sudah ngasih komen juga mana yang sejajar dan tidak. Ini yang terlihat. AB sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, sejajar dengan DC. AD sejajar BC, sejajar FG, dan sejajar dengan EH. Maka
AE sejajar dengan FB, GC, dan HD. Lebih jelasnya lihat di gambar EF dan DC. Ya, sejajar kan? EF, DC, sejajar. Kemudian ada lagi contoh AB dan EF. Ya, warna kuning AB dan EF, EF dan AB. Nah, sekarang titik kedudukan garis yang bersilangan AB dan CG. Ingat tadi persilangan itu tidak memotong dan tidak sejajar. Di mana AB dan CG? Lihat, mereka tidak berpotongan, tidak kan? Karena yang satu di depan, satu di depan ini, yang satu di belakang. Tidak berpotongan dan tidak sejajar. Paham ya? AB dan GC. AB, GC. Kita lanjut. ADBF. Tidak memotong dan tidak sejajar. Itu adalah titik yang garis yang bersilangan. Kemudian, kedudukan garis AB dan bidang ABCD. Kalian lihat ini yang saya garis pink, ABCD dan AB. Nah, untuk bidangnya saya kasih warna coklat itu. Maka AB terletak pada bidang ABCD. Nah, seperti yang tadi di dalam yang awal tadi, kalau kedudukan titik pada bidang, kalau bidang itu ada satu titik yang sama, maka dia terletak pada garis itu. Nah, sama halnya dengan kedudukan garis terhadap bidang. Lihat, AB terletak pada bidang ABCD. Ya jelas terletak karena dia di dalamnya kan. AB terletak pada bidang ABCD. Lalu, kalau ada FG dengan ABCD, maka dia di luar, ya kan? Di luar. Terus posisinya seperti apa? Apakah sejajar? Apakah berpotongan? Nah, ternyata AD itu sejajar dengan FG, sejajar dengan ABCD. Di sini kan sejajar. Ya. Ini saya kasih garis biru, sedangkan bidang ABCD saya warnai coklat. FG sejajar dengan ABCD. Terus ada lagi yang satunya. Nah, EC bidang BDHF. Bidang BDHF adalah diagonal ruang pada kubus ABCD. Ya, diagonal ruang. Jadi ini diagonal ruang ya. Nah, untuk garis EC dengan bidang BDHF, dia memotong. Maka kedudukannya adalah EC memotong bidang BDHF, atau bisa juga dengan bahasa menembus, sama. Menembus atau memotong. Nah, kemudian ada lagi yaitu bidang terhadap bidang. Nanti ada dua, yang satu sejajar, yang satu berpotongan. Nah, sekarang lihat ABCD dengan DCGH. Apa kedudukannya? Apakah sejajar atau berpotongan? Ya, ABCD memotong bidang DCGH. ABCD berpotongan dengan DCGH. Ini berpotongan. Lalu coba sebutkan yang lainnya lagi. Nih misal ABCD berpotongan dengan DCGF. Ini berpotongan juga kalau di sini. Berpotongan, lihat. Nah, untuk yang kedua yaitu
masih kubus ABCD EFGH, ABCD dengan BDG. BDG. Untuk BD itu kan diagonal sisi. BG itu juga diagonal sisi. DG itu juga diagonal sisi. Kemudian ada bidang A, B, C, D. Maka bidang A, B, C, C dengan BDG ini juga memotong atau berpotongan. Nah, untuk materi selanjutnya, ini dipahami dulu ya. Setelah itu kita akan membahas tentang jarak garis dan bidang. Kalian harus tahu mana diagonal sisi, mana diagonal ruang, terus berapa untuk cara cepat mencari rumus diagonal sisi, cara cepat mencari rumus diagonal ruang nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya, yaitu jarak, titik, dan bidang. Sekian penjelasan kedudukan bidang terhadap bidang. Oh, ini masih ada lagi ABCD. Oh, kurang satu ya. ABCD dengan EFGH sejajar, nanti berpotongan, dan sekarang ada sejajar. Demikian materi untuk kedudukan bidang terhadap bidang, kedudukan bidang terhadap garis, ada titik terhadap garis, garis terhadap garis, garis terhadap bidang. Saya harap semuanya bisa jelas dengan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.